Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu, karena ini banyak yang terjadi khususnya kepada lansia, di mana bansos untuk lansia yang dulunya cair berupa uang, sekarang sudah tidak cair lagi. Mungkin kejadian ini juga terjadi kepada Anda sendiri ataupun tetangga Anda yang sekarang kondisinya lansia, yang bantuannya sudah tidak cair lagi. Ada yang 1 tahun tidak cair, bahkan ada yang 2 tahun tidak cair. Kira-kira Bapak Ibu, penyebab ketidakcairannya itu apa ya? Bapak Ibu sekalian, ada fakta menarik yang saya temukan terkait penyebab ketidakcairan bansos khusus untuk lansia-lansia ini. Ini ternyata bukan dicoret, tapi ada hal lain di lain itu. Kira-kira hal itu apa saja? Nah, Bapak Ibu, sebelum Anda salah paham dan juga untuk menambah wawasan terkait bantuan sosial, Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riz Effendi. Dan masih suasana di Hari Raya Idul Fitri kali ini, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini juga berawal dari kisah nyata. Jadi ada yang saya temui di lapangan, dan juga ada salah satu sobat netizen yang bertanya. Pada kesempatan kali ini pertanyaannya sebagai berikut dari Imam Baihaqi 20. Betul, tiba-tiba BPNT BNI Lansia di stop, diganti keluarga muda yang produktif. Secara politis memang keluarga muda lebih menguntungkan. Nah Bapak Ibu, dari pertanyaan ini dan juga dari yang saya temukan, memang ada beberapa bansos lansia yang dulunya cair berupa uang tunai, baik melalui kartu KKS merah putih ataupun melalui pos. Dulu cairnya tunai, di mana tadi salah satu sobat netizen kita menyampaikan adanya BPNT lansia yang dulunya sempat cair, sekarang tidak lagi cair. Apakah di situ ada unsur politis atau bagaimana? Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum Anda menyimpulkan hal yang tidak-tidak, karena begini Bapak Ibu, saya paham di masyarakat mungkin mengiranya dulu dapat bantuan, sekarang tidak cair, itu anggapannya dicoret. Karena memang masyarakat umum jarang atau mungkin tidak bisa melakukan cross-check terkait penyebab ketidakcairan bantuan sosial. Bapak Ibu, ada hal menarik yang saya temukan terkait kasus tersebut. Jadi ada lansia, beliau lansia tunggal sebatang kara, yang umurnya sudah lebih dari 75 tahun ya. Dulu sempat mendapatkan bantuan BPNT, sekarang bantuannya tidak cair. Setelah saya cross-check dan juga ada aduan dari keluarga, saya coba lakukan cross-check lebih lanjut di sistem SIKNJ. Ternyata memang benar dulu yang bersangkutan mendapat bantuan BPNT sebesar 200.000 per bulan. 200.000 per bulan yang cair 3 bulan sekali, totalnya 600.000. Memang benar, yaitu dulu dia cair melalui kartu merah putih atau kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Nah kini bantuan tersebut, uang tunai itu tidak lagi cair ya. Jadi saya cek memang bantuannya terakhir cair tahun 2022 kalau tidak salah di sistem SIKNJ. Berikutnya bantuan yang lain yang masih cair yaitu adalah BPJS Kesehatan atau PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah ternyata saya menemukan hal menarik di mana yang bersangkutan saat ini mendapat bantuan lain. Nah, ini hal menarik Bapak Ibu. Jadi yang kemarin BPNT-nya itu memang secara otomatis by sistem terhenti, tapi sekarang beliau mendapatkan bantuan lain yaitu berupa permakanan. Permakanan ini berupa makanan setiap hari untuk menu makan 2 kali sehari Bapak Ibu ya. Biasanya diantarkan oleh kelompok permakanan. Jadi dalam satu kecamatan itu memang ada kelompok ya, masyarakat umum juga, di mana kelompok ini dibentuk oleh Kementerian Sosial tentunya, dan kelompok ini diberi tanggung jawab untuk melakukan proses mulai dari pemasakan dan juga pengantaran makanan ke lansia. Nah, karena sudah mendapatkan bantuan permakanan, maka bantuan BPNT-nya otomatis terhenti. Nah, Bapak Ibu memang benar, kenapa bisa seperti itu? Jadi sesuai dengan ketentuannya dulu saat adanya program permakanan di tahun 2022, untuk anggaran permakanan ini per bulan per orang itu sekitar Rp900.000 per bulan. Sedangkan untuk BPNT itu totalnya Rp200.000. Sehingga kalau sudah mendapatkan bantuan permakanan yang nominalnya sesuai dengan anggaran itu lebih tinggi,
maka BPNT-nya menjadi nonaktif atau tidak aktif. Memang bantuan permakanan ini dikhususkan khususnya bagi lansia yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tidak semua memang penerima BPNT yang tiba-tiba bantuannya tidak cair. Tapi ada sebagian penerima BPNT khususnya yang sudah lansia, sudah usia lanjut, memang diberi program bantuan permakanan dan juga yang kedua adalah PBIJK. Jadi kalau ada istilah lansia yang dulu pernah cair, sekarang sengaja dicoret karena yang lebih menguntungkan yang muda, itu Anda harus pahami Bapak Ibu, kalau ternyata yang bersangkutan sudah mendapat bantuan permakanan. Nanti silakan dicek ya, jadi kalau ada lansia yang tidak cair, silakan dibantu cross-check, baik di cek bansos ataupun di Sikenji, untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan mendapat bantuan permakanan. Biasanya dengan aplikasi cek bansos ataupun di website cek bansos itu bisa di cross check. Nanti silakan digeser sebelah kanan sendiri, itu biasanya ada bantuan permakanan. Kalau keterangannya ya berarti benar. Penyebab ketidakcairan BPNT ataupun PKH-nya karena beliau mendapat bantuan permakanan seperti itu ya. Lalu Bapak Ibu, Anda juga perlu pahami tujuan bansos ya. Menurut saya tujuan bansos itu ada dua. Kurang lebihnya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk kesejahteraan, yang kedua adalah untuk perlindungan. Berikutnya, pemberian bantuan permakanan seperti yang kita tahu itu adalah untuk sebagai langkah-langkah perlindungan. Karena beliau lansia ini diberi perlindungan dalam bentuk makanan setiap hari dan juga layanan kesehatan gratis atau PBIJK. Artinya masih ada bantuan dari negara kepada beliau-beliau ini khususnya para lansia, begitu ya. Berikutnya, karena tujuan bansos yaitu yang lain adalah untuk kesejahteraan, maka yang usianya mungkin relatif muda itu diberi bantuan berupa PKH ataupun BPNT agar nanti bisa mengentaskan kemiskinan antar lintas generasi. Jadi yang difokuskan nanti dari keluarga tersebut agar generasi setelahnya bisa hidup lebih baik, lebih layak, sehingga nanti rantai kemiskinan itu bisa terputus. Jadi jangan sampai nanti rantai kemiskinan itu nanti diturunkan ke anaknya diturunkan ke cucunya, jangan sampai. Jadi minimal, khususnya untuk bansos PKH biasanya ya, menekankan bahwasannya anak-anak dari penerima bansos PKH minimal lulus SLTA, paling minim. Jadi jangan sampai berhenti di SD ataupun SMP, jadi kalau bisa nanti lulus SLTA, SMA, MA ataupun SMK. Lebih-lebih nanti bagus kalau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena banyak program beasiswa berupa KIP kuliah, bidik misi, ataupun program beasiswa yang anggarannya berasal dari kabupaten kota setempat. Jadi seperti itu ya, jadi ada bansos yang sifatnya untuk kesejahteraan, yaitu untuk memutus rantai kemiskinan. Juga ada bansos yang sifatnya perlindungan, untuk melindungi, biasanya untuk lansia, disabilitas, dan sebagainya dilindungi begitu ya. Jadi diberikanlah sembako ataupun makanan dan juga jaminan kesehatan. Jadi seperti itu. Nah itu salah satu penyebab kenapa bansos lansia bisa terhenti. Silakan nanti dibantu di cross check ya, jika ada lansia yang bantuannya terhenti apakah benar dapat permakanan ataukah ada hal lain. Kalau mungkin ada kendala lain, ya salah satu solusinya yaitu diusulkan ulang supaya bisa mendapat bansos, bisa PKH ataupun BPNT ataupun bansos yang lain yang mungkin ada kuotanya. Mungkin itu Bapak Ibu info yang dari saya pada kesempatan hari Minggu ini. Semoga infonya bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di info bansos berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.